Sebelum kita melanjutkan bab ma yaqul ba'da takbiratul ihram, ana ingin sedikit memberikan nuktah yang mana kemarin jazakumullah khair Ustaz Turmudi sudah melanjutkan pembacaan kitabul adhkar dari kitabus shalah, tapi ana ingin sedikit mengulang murajaah karena ini bab takbiratul ihram, bab tentang awal masuk salat, ini sesuatu yang sangat penting. Kita sebagai talibul ilm secara khusus dan muslim secara umum wajib mengetahui hal-hal ini, jangan sampai dilupa. Karena kita seorang muslim, namanya salat sehari yang wajib berapa kali? 5 kali kita salat dalam satu hari. Maka wajib juga untuk kita memahami salat secara terperinci, yang zahir maupun yang batin. Jangan sampai kita salah dalam melakukan salat, apalagi fardu-fardunya, rukun-rukunnya. Enggak kita baca semuanya, tapi hanya beberapa nuktah insyaallah. Pertama, di bab ini musannif menerangkan bahwa anna hadzal bab wasi' jiddan wa ja'at fihi ahadits sahihah katsirah min anwa'il adidah wa fihi furu' katsirah fi kutubil al-fiqh nunabbihu huna minha ala usuli wa maqasidiha duna daqa'iq wa nawadiriha wa ahdifu adillah mu'adhamah isar lil ikhtisar idh laysa hadzal kitab mawdu' li bayan adillah innama huwa li bayan ma yu'mal bihi wallahu al-muwaffiq. I'lam anna shalah la tasih illa bi takbiratul ihram fardhatan kanat aw nafilah. Di sini kita ketahui bahwa namanya salat, di dalam salat itu ada namanya faraid atau yang dikenal juga dengan arkan, ada juga namanya sunnah. Dan sunnah ini terbagi menjadi berapa sunnah dalam salat? Berapa? Sunnah apa aja? Hayat dengan abaat dan hayat. Ini namanya, ini kenapa kok lemes-lemes? Padahal ana yang sakit, antum yang lemes. Hah? Yallah jangan lemes. Ya, ana kalau misalkan ngajar antum semangat, ana jadi semangat. Insyaallah yang sakit cepat sembuh. Amin. Udah 1 minggu lebih. Ya, doain biar cepat sembuh, biar enakan. Makanya antumnya semangat. Ya, kalau antumnya lemes, anaknya ikut lemes lagi, pulang dari sini sakit lagi akhirnya. Ya. Nah, jadi namanya sunnah ada 2, ada namanya abad, ada namanya hayat. Yang faraid ini masyhur, yang namanya fardu dalam salat ini tidak bisa digantikan dengan sunnah, mau dengan sujud sahwi dan lainnya tidak bisa digantikan. Namanya arkan, harus dilakukan, harus dikerjakan. Ada namanya sunnah abad, yang mana abad ini dia sebagian dari salat, apabila ditinggalkan maka harus diganti dengan sujud sahwi. Ada juga sunnah hayat, yang mana sunnah hayat apabila ditinggalkan tidak wajib diganti, tapi sangat dianjurkan untuk dikerjakan di dalam salat. Nah, jadi itu di dalam salat, mau salat yang fardu maupun salat yang sunnah, pasti ada 3 hal ini. Ada namanya arkan atau faraid dalam salat, ada namanya sunnah abad, ada namanya sunnah hayat. Salat juga dibagi jadi 2, ada salat fardu, ada salat sunnah. Yang mana kemarin kita udah pernah bahas di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Yang namanya fardu dalam salat ini adalah fardu salat ini adalah ra'sul mal. Kalau kita ingin berniaga, maka fardu ini adalah modal utama untuk kita mendapatkan keuntungan. Nggak mungkin orang bisa untung kecuali dia memiliki modal. Modalnya benar, maka dia baru bisa dapat untung. Nggak mungkin dia bisa dapat untung kalau modalnya kurang. Dia punya uang 100.000, dia ingin niaga. Pas dia niaga, tiba-tiba uangnya kembali cuma 90.000. Bisa dibilang untung atau rugi? Rugi. Modal ini nggak boleh kurang sama sekali. Itu adalah fardu salat yang 5 waktu ini seakan-akan diibaratkan sebagai modal, nggak boleh kurang sama sekali, harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tapi salat sunnah ini adalah ribah, adalah keuntungan yang didapat apabila dia selalu mengerjakan fardu ditambah yang sunnah, sehingga dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah fardu dan nafilah di dalam sholat. Maka nggak usah kita muluk-muluk dulu kita menjaga sunnah, jaga dulu,
perhatikan dulu yang wajib. Ketika yang wajib sudah kita jaga dengan betul, maka tambahlah yang sunnah agar dapat mendekatkan diri kita lebih cepat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya di sini membahas tentang takbiratul ihram, bahwa takbiratul ihram itu adalah bagian dari salat, yang mana takbir di sini adalah rukun qauli atau fi'li? Rukun takbiratul ihram rukun. Syuf, ada beda dalam salat itu, ada 4 rukun. Rukun apa aja? Ada yang ingat? Rukun fi'li, qauli, qalbi, ma'nawi. Ini 4 adalah rukun di dalam salat. Rukun qalbi itu hanya niat. Ya, niat itu tempatnya di hati. Jadi sebelum antum salat kita mengucapkan usalli fardha zuhri atau usalli fardha subhi raka'ataini mustaqbil qiblati adaan atau imaman lillahi ta'ala, ini disebut niat atau bukan? Bukan niat. Yang kita sebutkan tidak disebut niat, tapi yang kita sebutkan, yang kita lafadzkan ini adalah sesuatu yang membantu niat kita di dalam hati. Jadi antum yang antum sebutkan sebelum sholat usolli fardhu subhi raka'ataini sampai terakhir, itu hanya membantu niat kita di dalam hati, dan niat itu tempatnya ada di dalam hati berbarengan dengan takbiratul ihram. Mulut kita mengucapkan Allahu Akbar, tapi hati kita mengucapkan niat. Fahim tuh? Jadi sebelum sholat yang kita ucapkan itu niat, itu bukan niat sesungguhnya, tapi dia hanya membantu kita untuk menggapai niat. Agar kita sukses niat, maka dibantu dulu dengan lisan. Ketika Allahu Akbar baru mulai dalam hati usolli fardhu subhi sampai terakhir. Ini yang pertama harus antum ketahui, itu namanya rukun qalbi. Adapun takbiratul ihram rukun qauli, ya, bukan rukun fi'li. Beda antara rukun fi'li dan qauli. Apabila antum bilang takbiratul ihram rukun fi'li, maka gerakannya mengangkat tangannya itu menjadi rukun, dan mengangkat tangan dalam takbir itu bukan rukun, itu sunnah. Ngangkat tangannya Allahu Akbar nih sunnah, tapi ucapan Allahu Akbarnya itu adalah yang rukun. Jadi kita mengucapkan Allahu Akbar ini yang rukun. Walaupun antum nggak ngangkat tangan nggak apa-apa, hukum angkat tangannya sunnah. Fahimtum? Jadi yang rukun adalah ucapan Allahu Akbar. Makanya di sini dijelaskan Allahu Akbar, maka nggak boleh Allahul Akbar, nggak boleh juga Allahul Azim, nggak boleh yang lainnya. Itu dijelaskan, sudah dijelaskan juga oleh Ustaz Turmudi. Jadi yang menjadi rukun adalah ucapan Allahu Akbar, bukan mengangkat tangan. Sampai sini paham? Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, kita punya lisan, hati kita juga tergerak untuk niat. Jadi barengan tuh, ketika mulut gerak, hati juga gerak untuk niat. Walau qala akbarullah lam tasih ala sahih. Nah, di sini juga dibilang nggak boleh diganti akbarullah menurut pendapat yang sahih, walaupun sebagian bilang boleh aja diganti akbarullah. Kenapa? Karena di dalam sholat ada rukun qauli yang lain, yaitu ucapan yang paling terakhir Assalamualaikum. Kan sama, Assalamualaikum sama takbir kurang lebih sama. Ya, maksudnya sama-sama dua ucapan, Assalamualaikum warahmah sama Allahu Akbar. Sedangkan Assalamualaikum tuh boleh diucapkan Alaikumussalam. Wa qala ba'du ashabina tasih kama law qala fi akhir salah Alaikumussalam. Boleh aja mengucapkan akbarullah sebagaimana diperbolehkan ketika salam alaikum salam, tapi pendapat yang mu'tamad tetap nggak boleh. Ketika kita takbir harus mengucapkannya Allahu Akbar. Kenapa? Karena ya beda, nggak ada pernah didengar oleh bangsa Arab, nggak asing oleh bangsa Arab kata-kata akbarullah. Beda dengan Waalaikumsalam. Waalaikumsalam masmu' indal Arab, masih banyak didengar kata-kata Waalaikumsalam, maka diperbolehkan. Tapi akbarullah nggak ada contohnya yang mengatakan hal tersebut, sehingga tetap tidak diperbolehkan. Jadi namanya takbiratul ihram, kita mengucapkan Allahu Akbar. Ini juga penting.
wa'lam annahu la yasih takbiratul ihram wala ghairu min arkan hatta yatalaffaz bilisanih. Ini pernah diterangkan juga, ketika kita takbiratul ihram atau rukun-rukun qauli di dalam salat. Rukun qauli dalam salat ada berapa? Rukun qauli ada berapa? Ada yang ingat? Bukan antum lagi ujian nih. Hah? Nggak ada yang belajar fikih? Rukun qauli ada berapa? Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua qiraatul Fatihah, yang ketiga tasyahud, ya. Yang keempat assalam. Ini adalah rukun qauli di dalam salat, ya. Yang kelima adalah hadzal al-shab shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah rukun qauli di dalam salat. Rukun qauli ini wajib dilafadzkan, harus kita ucapkan, nggak boleh sir, nggak boleh kita tidak ucapkan, harus kita baca. Gimana cara bacanya? Yang dibilang ngebaca kita ucapkan, akal paling sedikitnya hal yang kita ucapkan adalah orang yang mengucapkan mendengar apa yang dia ucapkan, itu paling sedikitnya. Dan hadza al-asah indana, yang paling sahih harus diucapkan. Caranya gimana? Dengan orang yang mengucapkan mendengar apa yang dia ucapkan. Jadi antum nanti belajar bahwa sir fi maudhil sir itu hukumnya sunnah, dan jahar di tempat jahar hukumnya sunnah. Namanya sir dalam qiraah itu adalah orang yang ngebaca ngedengar apa yang dia baca. Jadi nggak sah kalau misalkan kita ngebaca sesuatu tapi tidak kedengeran. Fahim tuh? Jadi ketika kita baca Fatihah, telinga kita harus dengar bacaan Fatihah kita, itu namanya sir. Apa itu jahar? Jahar itu dalam sholat ketika orang yang di belakang kita mendengar apa yang kita baca, itu namanya jahar. Orang yang di samping kita mendengar apa yang kita baca, itu namanya jahar. Tapi paling sedikitnya sir, orang yang membaca mendengarkan apa yang dia baca. Makanya di sini bilang annahu la yasih takbir wala ghairuhu min azkar hatta yatalaffadha bilisanih, kecuali dia melafatkan dengan lisannya, bihaitsu yusmi'a nafsahu, dengan cara dia memperdengarkan dirinya sendiri. Idza lam yakun lahu arid, kalau dia nggak ada sesuatu hal yang lain kayak penyakit dan lain hal sebagainya. Kalau lisannya benar, telinganya ngedengar benar, maka wajib dia memperdengarkan bacaannya kepada dirinya sendiri. Adapun hamas, apa itu hamas? Hamas itu kita ngebaca mulutnya doang yang goyang, mulutnya doang yang goyang tanpa didengar oleh dirinya, ini namanya hamas. Ammal hamas mukhtalafun fi, ada ikhtilaf di antara ulama. Tapi yang mu'tamad, yang harus kita kerjakan adalah apa yang kita baca kita dengar, minimal kita dengar sendiri, itu akal paling sedikitnya talaffuz bil lisan. Paham tuh? Paham? Jadi kalau antum sholat, ini kadang-kadang ada orang sholat sunnah tapi mulutnya nggak gerak, toto udah Allahu Akbar, mulutnya nggak gerak sama sekali, maka hadza indana inda Syafi'iyah la yasih salatu, salatnya tidak sah, karena namanya salat harus talaffat biha, harus dilafatkan dengan rukun-rukunnya minimal. Waqad qaddamna bayan hadza fi fusul allati fi awalil kitab, fa in kana bil lisan kharsun aw aibun harraka biqadri ma yaqdiru alaihi wa tasih salatuh. Nah, sedangkan kalau misalkan ada arid, contohnya dia akhras, dia nggak bisa bicara, atau ada aib yang lainnya, maka harrakahu, dia tetap harus menggerakkan dia punya lisan, lisannya tetap harus digerakkan seakan-akan dia membaca Al-Fatihah walaupun nggak kedengeran apabila dia bisu. Tapi kalau dia bisa baca, maka wajib harus dia mendengar apa yang dia baca minimal. Dan mendengar ini bahkan, makanya kalau antum buka kitab Safinatun Najah, itu dijelaskan luar biasa. Yang jadi perhatian di dalam kitab tersebut, ketika baca Fatihah berapa tasydidnya, mana yang dibaca, dipretelin Al-Fatihah satu persatu. Kenapa? Karena memang hatta kehilangan satu tasydid pun dapat mempengaruhi kesahan sholat kita. Jadi hati-hati, hatta satu tasydid matnya dalam Fatihah semua harus dibaca dengan jelas, sehingga orang yang membaca mendengar apa yang dia
ucapkan. Selanjutnya wa'lam annahu la yasih takbir bil ajamiyah, enggak sah takbiratul ihram dengan ajami. Ya, ini pendapat yang mu'tamad. Kalau misalkan dia bisa bahasa Arab, dia bisa belajar, maka dia wajib belajar untuk mengetahui takbiratul ihram. Ini hukumnya wajib. Dia bisa takbiratul ihram, hukumnya wajib. Kecuali amma la yaqdir, orang yang nggak mampu, udah dipaksain Allahu Akbar tetap nggak bisa Allahu Akbar, maka boleh dia ganti atau dia terjemahkan dengan kalimat ajamiyah. Fayasihu wa yajibu alaihi ta'allamul arabiyyah, dia wajib belajar bahasa Arab. Fa in qassara fit ta'allum lam tasih salatuh. Kalau misalkan dia belajar tapi dia main-main dalam belajarnya, nih antum yang udah belajar insyaallah semuanya udah bisa takbiratul ihram, bisa semua? Ada yang nggak bisa takbiratul ihram? Allahu Akbar. Ada yang nggak bisa? Semua bisa? Alhamdulillah, karena itu hukumnya wajib. Nah, kalau nggak bisa maka wajib belajar untuk memfasihkan ucapannya dalam takbiratul ihram. Wa'lam anna madhhab as-sahih al-mukhtar anna takbiratul ihram la tumaddu wa la tumattat. Ini juga penting. Ketika kita takbiratul ihram, pendapat yang mukhtar ketika takbiratul ihram jangan dipanjangin. Jangan dipanjangin. Tapi kalau misalkan ingin dipanjangkan, di sini bilang bal yaqulaha mudrajah. Akan tapi dikatakan secara cepat, musra'ah, langsung dibaca Allahu Akbar. Kenapa? Agar dia tidak bingung, karena biasanya orang yang memperlama bacaan takbiratul ihramnya itu tambah banyak setan ganggu dia. Itu tambah panjang Allah. Ini biasanya setan nggak sah ente, ulang lagi. Allah, nggak sah ente, kurang dikit lagi tuh, ulang lagi. Allah, ini jadi tempat waswasatus syaitan. Makanya nggak dianjurkan memanjangkan. Tapi kalau antum tahu diri, anak kalau manjangin anak bisa khusyuk, maka nggak apa-apa. Tapi yang paling dianjurkan tidak memanjangkan ketika takbiratul ihram. Amma baqiyatut takbir, kalau misalkan selain takbiratul ihram, fal madhhabus sahih mukhtar istihbab maddiha, dianjurkan memanjangkannya ila an yasila ila ruknil ladzi ba'dah, sampai rukun yang setelahnya. Ini juga penting ketika kita takbiratul ihram, takbir selain takbiratul ihram, maka bagi imam disunnahkan untuk memanjangkan bacaan takbirnya. Ketika dia mulai takbir Allahu Akbar, habis kayak gitu ketika dia ruku, maka mulai takbiratul ihram kalimat Allah, A-nya itu dimulai ketika dia ngangkat tangan Allah, dan barnya selesai ketika dia selesai daripada amalnya. Ketika dia selesai rukunya baru bar Allahu Akbar, selesai ruku Allahu Akbar. Nah, jadi ini disunnahkan, dianjurkan. Makanya antum sering dengar paling panjangnya takbiratul ihram, takbir itu kapan? Ketika bangun dari sujud, karena ini rukun lumayan. Ketika dia bangun dari sujud Allahu Akbar sampai selesai bar. Jadi pas dia ngucapin bar, selesai juga dia gerakan untuk naik ke atas. Rukun dia udah selesai. Ini sunnah. Nah, untuk apa juga ini? Ini juga untuk peringatan bagi makmum. Kita berusaha makmum, ini jangan kebiasaan. Makmum kadang-kadang dengar Allah udah langsung diri aja. Allah langsung gerak aja udah. Ini kebanyakan salah. Pas Allahumma hdina fi man hadait, tiba-tiba ternyata dia lagi sholat subuh, lagi kunut, tiba-tiba ini imam gara-gara semangatnya ketika dengar Allah dia langsung sujud. Nah ini salah. Jadi yang paling benar namanya makmum tunggu bar. Ketika Allahu Akbar baru dia gerak, mulai gerakan. Nah, jangan dengar Allah langsung gerak, tiba-tiba kunut nazilah Allahumma afina wal tufbina, udah sujud duluan dia. Nah, jadi ketika dengar Allah jangan gerak dulu. Kapan mulai gerak? Ketika dengar bar. Nah, dan bagi imam dia untuk ketika ngomong bar itu udah selesai daripada rukun. Fahim tuh? Ini adalah adab akhlak sebagai makmum. Dengerin dulu sampai tuntas baru bergerak. Jangan tergesa-gesa baru nyuruh fahmi, ya Allah jalan ke sini, langsung jalan fahmi. Oh, ini apa yang disuruh? Wallahu a'lam. Enggak tahu, jalan dulu aja. Jangan.
Ya, selesaiin dulu tugasnya, dengerin baik-baik, baru bergerak. Itu adalah akhlak adab sebagai makmum. Dan bagi imam untuk memanjangkan takbir selain takbiratul ihram, ya, agar si makmum bisa diberikan kode. Ila an yasila ila ruknin ladzi ba'daha wa qila la tumaddu, dan ada qil yang mengatakan tidak dipanjangkan. Falau madda ma la yumaddu au tarakal mad ma yumaddu lam tabtulis shalah. Tapi kalau misalkan dia nggak mau manjangin, imam tetap baca Allahu Akbar biasa aja, maka atau dia memanjangkan sesuatu yang harusnya nggak panjang, ya, ini juga kesalahan. Ketika dia bangun dari ruku atau dia ingin ruku, ini nggak panjang, Allah dia panjangin, takbirnya dipanjangin, nggak apa-apa, ya, tidak membatalkan sholat, tapi tidak mendapatkan sunnah. Sunnahnya apa? Dia mulai kalimat Allah ketika mulai bergerak, dan bar ketika dia selesai daripada rukunnya. Ini adalah yang paling afdal. Wa'lam anna mad huwa ba'da lam min Allah. Ya, panjangnya itu namanya, kalau kita ngomong mad, man yang dipanjangkan adalah lam daripada Allah, dan tidak dipanjangkan selainnya. Jadi yang dipanjangkan Allah, itu yang dipanjangkan boleh, tapi selainnya tidak boleh dipanjangkan. Misalkan anak mau panjangin yang lain, anak mau beda dari yang lain, dipanjanginnya apa? Allahu Akbar, la yasih. Atau dia panjanginnya Allahu Akbar, la yasih. Fahimtum? Jadi yang dipanjangkan adalah lafzul jalalah, Allahu Akbar. Nah, itu yang dipanjangkan, bukan a-nya atau ba-nya. Wa sunnah iya jaharul imam bi takbiratul ihram wa ghairiha liyasman ma'mum wa yusirul ma'mum biha bihaitsu yusma nafsah. Fa in jaharul ma'mum aw asarul imam lam tafsudus salatuh. Kalau misalkan dia memanjangkan atau dia menjaharkan yang harusnya disirkan, jadi imam ana malu-malu jadi imam, nggak enak takbirnya kenceng-kenceng, akhirnya takbirnya pelan-pelan, ya, kasihan makmumnya ini akhirnya tuh satu diri ngelihat, oh samping udah diri deh, ikut diri sampingnya, ternyata imamnya masih sujud. Jadi namanya imam, ya dia harus mengencangkan suaranya, walaupun kalau dia tidak kencangkan suara tidak membatalkan sholat. Wal yahris ala tashih takbir, dan dia juga harus menjaga untuk membenarkan takbirnya. Fala yamudu fi ghairi mawdi'ih, enggak boleh dia memanjangkan di selain tempatnya. Fa in maddal hamzah min Allah, dia memanjangkan hamzah Allah, Allahu Akbar, la yasih. Aw asba'a fathal ba min akbar, dia memanjangkan, asba ini menggemukkan atau memanjangkan fathah ba dari kalimat Allahu Akbar, bihaitsu sarat al-lafzi Allahu Akbar, maka la yasih, lam tasih salatuh. I'lam anna shalat allati hiya rak'atan tusyra fiha 11 takbirah. Nanti hitung sendiri bahwa dibilang sini takbiratul ihram itu yang salat 2 rakaat ada 11. Ini kalau anak-anak yang belajar fikih udah paham. Mana anak kelas 3B? Ya, kelas 3A. Ini udah lewat nih. Hitung-hitungan rukun, hitung-hitungan apalagi takbiratul ihram, ini ada semua dalam Fathul Qarib. Ya, nggak usah dibahas lagi. I'lam anna jami' hadhihi takbir sunnah. Bab ma yaqulu ba'da takbiratul ihram wallahu a'lam bissawab. Jadi ini yang harus antum perhatikan, jangan sampai sholatnya ini salah bagi imam maupun makmum. Dan perhatikan yang tadi masalah takbiratul ihram, ya, panjangnya pendeknya nggak boleh panjang di alif ataupun ba-nya, harus panjang di lafzul jalalah Allah. Dan ketika jadi imam maka dipanjangkan, dia mulai takbir ketika mulai bergerak, dan selesai takbir selesai dari pekerjaan. Dan bagi makmum mulai bergerak ketika mendengar kalimat bar. Wallahu a'lam bissawab. Al-'afwu minkum, hadza ma aqulu lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.